Kak Vita berarti udah lulus S1 atau gimana? Kalau boleh tahu. Iya, Oh, kerjanya ini pengennya jadi penerjemah atau jadi HR atau gimana nih? Atau belum tahu? ya. Oh iya, kalau Belum tahu sih. belum tahu ya. Gini, nanti kalau dari Mandarin kan kita belajarnya kurikulum HSK ya. HSK itu apa sih? HSK itu maksudnya kepanjangannya Hanyu Shuiping Kaoshi. Hanyu Shuiping Kaoshi atau ujian yang artinya ujian berbahasa Mandarin. Nah, tapi kalau Taiwan tuh ujian Mandarinnya disebutnya TOCFL. TOEFL ya. TOEFL. Iya, iya. Gimana baca kayak gitulah ya. Iya, Kalau betul. China tuh HSK. Biasanya di perusahaan atau apply S2 nanti di China tuh pakainya HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi. Ya. Jadi kalau HSK dipakai ke Taiwan tuh bisa nggak sih? Jawabannya kalau di beberapa kampus nih, anggaplah kakak mau apply S2 nih di Taiwan. Bisa nggak sih pakai HSK? Jawabannya bisa. Tapi lingkup kampusnya tuh agak terbatas. Kalau mau, kakaknya tes TOEFL lagi, TOCFL. Nah, tapi kalau TOCFL nih dipakai ke China bisa nggak? Nggak bisa. Kalau HSK kan bisa nih ke Taiwannya. Tapi kalau Taiwan, tes bahasanya bisa nggak sih dipakai ke China buat apply S2? Enggak. Karena kalau China tuh wajib semuanya HSK. Gitu. Tergantung. Jadi nanti di saat kakak udah selesai belajar basic nih, kakak harus tentuin mau belajar untuk HSK yang lingkup kerjanya nanti di Indonesia atau mau belajar TOEFL khusus Taiwan yang emang mau kerja di sana gitu. Nah, udah paham Aku belum? sih HSKI tapi. Maunya HSK. Iya. Oke. Oke, nggak masalah ya. Nah, oke, ini konsonan nih udah dilihat belum? Kelihatan kan? Iya, udah. Oke, sekarang bisa nggak ambil buku tulis atau boleh deh kertas aja deh, kertas kosong, kertas Ya, bekas, kelihatan. terus pulpen. Atau nggak ada? Atau di HP deh, dicatat di HP. Nah, boleh nih diambil dulu, karena nanti aku Bentar. bakal minta kakaknya tulis juga. Jadi maksudnya biar inget sih, karena di sini di fotonya kurang lengkap. Udah nih, udah diambil. Kalau udah, nanti bilang aja ya. Udah selesai. Oke, kita masuk. Boleh ya ini ditulis pelafalan konsonan Mandarin. Untuk hari ini aku ambilnya beberapa aja dulu, nggak semua. Nah, kita belajarnya bertahap. Oke? Nah, sebelum ini, yang ini sama yang sampai sini dulu deh, dari B sampai L. Kira-kira tahu nggak cara bacanya gimana? Lupa ya? Itu yang kayak pop Betul. gitu nggak ya? Po, po, mo, fe, te, te, ne, le. Oh, nah ini. Konsonan dari B. Kalau B ini pasti tahu ya, B itu jadi P. Jadi bacanya pu. Pu. Pu bacanya jadi P. Oke? Nah, udah bisa aku lanjut? Oke. Kalau P tetap P, tapi dia ketambahan H jadi PH. Jadi Bisa. Boleh. P, pu, pa, pi, pe, po, po, ta,
pa. Oke, kalau B itu jadi pu, pa, pa. Kalau P di sini jadi PHA, PHI. Misalkan contohnya pa, pu, pe, po, pi. Gitu. Nah, ini untuk B dan P. Nah, sekarang kita lanjut nih ke M. M ini bacanya tetap M. Me, me, me. Nah, kalau F tetap F juga. Fa, fe, fo, fi. Nah, tetap ya F. Kalau D, D di sini berubah jadi T. Te, te, te atau ta, ti, tu, te. Nah, kalau T, T di sini tetap T, tapi ketambahan H, jadi TH yang artinya nanti di saat kita ngomong ada suara angin yang keluar dari mulut. Suara angin yang keluar dari mulut, TH. Misalkan ta, tu, te, tuo. Terus ada N. N dengan L tetap sama, tidak ada yang berubah jadi ne, na, ni. Ya, nah. Kalau L, le, la, li. Le, la. Nah, contohnya ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu nih? Dicatat dulu yang ini ya, yang belum ini. Aku sampai L dulu. Oke. Iya. Oke, kalau udah selesai dicatat, boleh sambil dicoba baca dari B sampai L. Pe, me, fe. Te, te, le, le. Oke. Oke. Kecil ya suaranya ya. Nah, ini udah dicatat semua. Siaholoma. Deh. Oke. Sekarang kita lanjut dari G ke X aja ya. G sampai X dulu nih. Ada G. Kalau G itu ingat gak sih dibaca jadi apa? G itu jadi K. Ke. Jadi Ke. Ke, betul. K, ke. Nah, kalau K nih, K tetap K. Tapi apa ketambahan H? Berarti ka, ke, ki, ko, ke. Nah, jadi kalau K itu jadi KH, tapi kalau G ini berubah jadi K. Tuh. Nah, ini catat dulu ya. G dengan K. Oke, kalau udah kita lanjut ke H, J, dan Q. X juga nih. Oke, kalau H tetap H ya. He, ha, hi, he, huo. He, ha, e. Ya tetap dia H ya, H tetap H. Oke, kalau udah kita lanjut ke J. J dengan Q. Kalau J ini dibaca jadi C. C ya. J itu jadi C. Misalkan ci, ci, CI. Nah, ya. Terus kalau Q di sini itu jadi CH. CH itu berarti kayak misalkan QU ya. QU itu dibacanya jadi kayak CHU. Ada suara angin yang keluar. Bibirnya monyong juga nih kalau Q. Shi. Oke, untuk J dengan Q dan H ini udah dicatat dulu. Oke, kalau belum boleh dicatat dulu. C.
Oke, ini udah 写好了吗? Oh, kalau udah nanti kabarin ya. Udah. Oke, sekarang kita lanjut ke X. Kalau X ini dibaca jadi S. Contohnya si, shi, Si. catat aja dulu. Oke, kalau udah coba dibaca dari G ke X. Ke ke he ci. yang Q itu Kalau gimana? yang Q itu jadi CH. Misalkan atau ci, bebas. Ci. Cu. Ya, jadi kalau Q itu dia pertama mulutnya monyong nih. Cu. Setelah monyong, Si. dipastiin di saat kita ngomong itu anginnya juga keluar dari mulut. Jadi monyong, anginnya keluar dari mulut. Ci. Cu. Cu. Si. Cu. Si. Ke he. Ke he ci. Cu. Si. Oke. Nah, untuk konsonannya kita pelajarin sampai sini dulu. Aku nggak mau terlalu jelasin banyak-banyak karena takutnya pusing. Nanti kita bagi ke pertemuan kedua ya, lanjutin yang ini sampai sini. Nah, untuk sampai sini nih, dari P sampai si, ada yang mau ditanyain dulu? Pak, sorry, baru join. Bisa diulang lagi enggak? Tidak ada. Oh, ini bukan private ya? Halo. Oh, ini grup ya? Iya, Kak. Oh, jadi berempat ini. Kok nggak? Iya. Maaf, Oh, Bianca aku baru Lausche. tahu. Aku Ini baru tahu ya ada ampun. Aku kelas kira private, jadi aku mulai duluan. Ternyata berempat. Bianca Lausche. Ini kayaknya ada 2 jadwal deh. Satunya kelas saya, cuman belum ada breakout room. Oh, oh iya. Boleh minta tolong Bianca Lausche. Oh iya iya iya. Breakout room. Bukannya aku yang private ya, Kak? Enggak, ini ada Lausche lain. Aku bikin banyak deh. Sebentar. Room 1, room 2, 3, 4. Nah, ini nih. Dia belum? Ada nggak? Kita mau join ke room mana nih? Minta tolong. Nah, itu udah ada belum kira-kira roomnya itu? Nah, ini ya, udah di breakout room. Nah, aku kira apa? Nah, udah nih. Halo?
Aman ya? Aduh. Aduh. Ya Allah. Loh. Loh, 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 loh. Untung lo niat.
Oke, halo Kak. Maaf ya, ternyata tadi ada guru lain. Jadi biasanya suka dibikin breakout room. Nah, aku nggak tahu nih, ternyata ada jadwalnya. Nah, kita balik lagi nih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo Kak Vita, terdengar suaraku? Halo Kak Vita, ada? Halo Kak Vita, ada suaraku? Dengar? Halo? Iya. Bisa kita lanjut Kak? Bisa ya? Oke. Tadi ada yang mau ditanya nggak sih? Ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kita lanjut. Untuk hafalan udah paham nih sampai sini dari pe sampai si. Ya? Oke, sebentar. Sekarang kita masuk ke intonasi. Kalau intonasi udah dipahamin belum ya? Ada nada Mandarin. Apa aja tuh nadanya yang ini? Masih ingat kira-kira? Nih. Masih ingat. Oke, kalau masih ingat coba nih, boleh dibaca nih. Dari sini. A. 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 Coba yang ini nih. Naik. Ma. Itu. Ma. Ma. Nah, coba yang I sama U-nya aja nih. I. I. Nah, ini U. 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 Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mau bertanya apa?
Gak ada. Oh, nggak ada. Oke, sebentar ya. Gak ada lah, Se. Oke, nggak ada. Nah, sebentar ya. Sebelumnya aku mau jelasin dulu kalau HSK nih. Sebelumnya Kak Vita udah pernah dengar belum? HSK, Hinko HSK mah. Pernah dengar belum HSK? Udah tahu belum berapa level kalau HSK itu? Udah. Enggak ya? Iya. Oh, kalau belum tahu HSK itu sekarang sebenarnya udah banyak sih levelnya. Dulu kan cuma level 1 sampai 6. Sekarang udah terbaru level 1 sampai 9. Jadi berat banget. Yang 7, 8, 9 tuh biasanya buat yang benar-benar native. Yang level Mandarinnya tingkat tinggi itu tes HSK-nya level 7, 8, 9. Gitu. Jadi semakin tinggi angkanya semakin susah levelnya. Dan biasanya di beberapa tempat itu meminimalkan kita punya HSK level 4. Kalau nggak level 4 biasanya level 5 atau bahkan ada yang minimal level 6. Tapi kalau secara pasar Indonesia tuh umumnya level 4 atau level 5 gitu. Level 4 dan level 5 itu sendiri tuh udah full Hanzi ya, nggak pakai pinyin lagi. Pinyin tuh maksudnya abjad ABC-nya ya, yang biasa kita lihat kan baca itu kan di bawah Hanzi itu kan ada pinyin ya. Cara bacanya gimana kan dikasih tahu kan. Tapi kalau di level 4, 5 atau bahkan mulai dari level 3 itu udah nggak dibantu pinyin, jadi benar-benar full Hanzi. Yang masih dibantu pinyin kayak pinyin yang ini ya maksudnya nih, yang ini itu cuma ada di level 1 dan di level 2. Itu masih dibantu. Level 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya itu udah enggak dibantu sama sekali. Nah, yang kita pelajarin kan level 1 nih, HSK 1. Jadi kita masih lihat nih ada pininnya di sini. Nah, di sini nih masuk ya ke bab 1, HSK 1, judul babnya Ni Hao. Aku mau sedikit jelasin kalau Ni Hao. Nada 3 ketemu nada 3 itu ada perubahan nada. Maksudnya apa sih? Ini kan kalau kita baca nih, baca secara nada 3-nya jadi kayak Ni Hao, kepanjangan. Nah, makanya Ni yang ada di sini itu jadi nada 2. Tapi Hao-nya tetap nada 3. Tapi Ni yang di depan di sini jadi nada 2. Jadi 3 plus 3 sama dengan 2 plus 3. Jadinya Ni Hao. Ni Hao. Terus Hao yang di sini nada 3. Ini walaupun nada 3 tuh nggak perlu dibaca turun naik Hao. Nggak perlu. Tetap dibaca nada 3 tapi setengah aja. Kayak gini. Hao. Hao. Ni Hao. Ni Hao. Jadi baca secara singkat aja, simple dan natural. Oke? Nah, aku baca lagi ya. Ni Hao. Artinya halo. Ini biasanya sapaan orang China nih. Kepada orang yang gak dikenal, kita ngomongnya Ni Hao. Boleh nih ikut dibaca. Coba. 1, 2, 3. Ni Hao. Ni hao. Boleh lebih kencang lagi suaranya? Ni Hao. Ni hao. Oke. Untuk orang China dia pakainya Ni Hao. Tapi nanti kalau misalkan kakaknya punya hao pengyou itu kayak teman dekat, teman baik, bestie atau apa, jangan pakai Ni Hao lagi. Pakainya hello atau hi. Jadi China itu kalau versi formalnya tuh, tapi nanti ketika udah deket tuh biasanya mereka pakai hi atau halo. Atau halo. Simple sih, tapi kalau Ni Hao tuh kayak biasanya untuk orang yang asing, orang nggak dikenal, pakainya Ni Hao. Formal juga lah ya. Nah, Ni Hao tuh artinya halo. Nah, ini boleh ditulis nih. Ni Hao. Nih, baca lagi nih. A dan B. Ni Hao, Ni Hao. Ni hao.
hao. Oke. Nah, ini udah dicatat atau mau dicatat dulu juga boleh nih, ditulis di bukunya boleh, pininnya dulu, terus artinya juga boleh. Udah lah. Oke, sekarang kita lihat nih. Ada nin hao sama ni me hao. Nin itu artinya Anda. Anda nih. Anda. Jadi kalau misalkan kita mau menyebutkan seorang yang lebih tua dari kita, kayak guru, orang tua, paman, bibi, om, tante tuh pakainya nin. Iya, tapi kalau ni yang tadi yang ini itu kan untuk kamu yang sebaya nih, yang seumuran nih sama aku. Tapi kalau nin tuh untuk orang yang lebih tua, yang lebih sopan. Jadi nin tuh Anda, nin hao. Gitu, untuk menyapa seseorang yang lebih tua. Kalau nimen tuh artinya kalian. Kalian itu nimen. Men, kalau ada men di sini tuh biasanya untuk orang yang lebih dari satu atau jamak. Jadi kalau ketambahan men itu udah pasti orangnya lebih dari satu, jamak. Misalkan kalian itu kan lebih dari satu orangnya. Tapi kalau nggak ada men, kayak cuman ada nin hao atau ni hao, itu orangnya satu orang aja atau tunggal. Tapi kalau ada men, ni men hao, itu mennya di sini tuh untuk orang yang lebih dari satu, jamak ya, yang lebih rame. Nah, boleh dicatat nih. Nin hao tuh halo untuk orang yang lebih tua, tapi kalau ni men hao sapaan juga halo, tapi untuk orang yang lebih banyak, untuk kalian lebih dari satu orangnya. Oke, ini boleh dicatat dulu ya kosakatanya, nanti kalau udah kabarin. Udah. Oke. Oke, sebentar. Oke, kita lihat nih ada kosakata baru lagi. Ada tui puci sama mei guanxi. Yuk sama-sama baca yuk. Tui puci mei guanxi. Oh ya, tui, ingat ya dia jadi T.
对不起，没关系，又sama-sama baca 1 2 3开始。对不起，对不起，没关系。对不起itu artinya apa sih? 对不起 itu maaf. Terus kalau mau balas nggak apa-apa, 没关系. Jawabannya 没关系. Nah ini boleh dicatat dulu ya. 对不起，没关系。没关系，对不起，对不起。Udah lah, Ustaz. Oke. Sebentar. Nah, yang ini boleh juga dong dibaca. Ni hao, ni me hao. Oke, ini udah dibaca dulu ni hao sama ni me hao. Ni hao, ni men hao. Oke, sebentar. Aku dulu di bawah-bawahnya. Oke, hari ini tuh simple aja. Aku bacain, kakaknya ikutin ya. Oke, dari ini satu. I, 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 U, 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 Yu, 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 Yu,
R, 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 R. Mm-mm. Mm-mm. P, P, mm-mm. Mau, mm-mm. Mau, 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 mau. Tao, tao. Mm-mm. Terus hua, hua, hua. Ji, ji, ji. Xi, xi, xi. Mm-mm. Xie, xie, xie. Xue, xue, xue. Oke, sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanya dulu? Yuk, kalau ada yang mau ditanya, tanya aja nggak apa-apa. Langsung ya. Yang itu gimana lidahnya langsung? Apa? R. Yang ini. Ini. Yang ini kah? Iya. R. Oh, R. Ini tuh sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Tapi kalau R itu jangan terlalu dibaca jadi R. Gimana sih kalau orang ngomong R yang R-nya kedengeran banget, tapi kalau Cungkorean itu dia R-nya tuh dibacanya tuh tipis cadel gitu loh. Jadi kayak R gitu. Agak cadel-cadel gitu. Ya, nothing, nggak ada yang spesial sih dari ini. Cuman R-nya aja yang perlu diperhatikan. Iya. Mm-mm. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak ya? Yuk. Gak ada. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada yang mau ditanya, berarti lah. Maaf ya, ini aku lewat dari sini tuh aku nggak bisa karena ada jadwal ngajar lain lagi. Oke lah. Oh ya, Maaf juga ya tadi telat. ya, nggak apa-apa. Oh ya, ini kita mau lanjut les di hari apa lagi ya? Kalau belum tahu nanti kasih tahu ya di WhatsApp biar aku atur jadwalku gitu. Karena aku sambil ngurusin yang lain-lain juga. Iya. Oke, nanti kasih tahu aja ya lesnya mau 2 kali apa 3 kali seminggu bebas. Oh itu bebas ya lesnya? Berapa kali? Dulu tuh aku ngomong dengan adminnya tuh, adminnya ngomong bebas mau ngomong 2 apa 3 kali. Cuma nanti komunikasi dengan adminnya lagi ya, karena aku di sini kan tugasnya cuma ngajar ya. Masalah jadwal 2 atau 3 kali mungkin enaknya kakak tanya langsung ke adminnya. Aku juga takut salah paham gitu. Oh, oke. Ya.
Oke, kalau ada yang mau ditanya lagi nanti langsung tanya aja ya ke grup. Oke, 老师， Oke, 我们下课了，再见。再见。